Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rianti Aulia Putri, Talia Salsabila, dan Dwi Hanifah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep hadonah dalam Islam. Pemateri pertama yaitu saya sendiri yaitu upaya hadonah atau mengasuh anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 6, artinya tempatkanlah mereka atau para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusahkan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upaya dan musyawarahlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusui anak itu untuknya. Apapun bagi perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadonah sejak saat menangani hadonah anak tersebut, seperti halnya perempuan menyusui yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran upah. Kemudian juga dapat kita pahamkan bahwa ayahlah yang wajib membayar upah penyusuan. Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka begitu pula halnya dengan upah hadonah, yaitu menjadi kewajiban ayah. Berikut ini pendapat beberapa ulama mengenai upah hadonah. Menurut ulama Syafi'iyah, bagi hadonah, orang yang merawat atau mengasuh anak berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya melakukan hadonah atau salah. Upah itu wajib bagi hadinah apabila di antara istri dan bapaknya anaknya itu tidak mampu merawat. Kemudian mengenai siapa yang harus menanggung upah hasanah, ulama Syafi'i dan Hanafiyah berpendapat bahwa upah hadonah diambil dari harta anak tersebut, sedangkan apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah hadonah menjadi tanggung jawab ayah atau orang yang berkewajiban membayar atau memberikan nafkah anak tersebut. G. Pendapat ulama tentang hak memelihara anak bagi ibu yang sudah menikah lagi. Secara keseluruhan, para mujtahid ataupun ulama sepakat berpendapat bahwa jika di antara suami istri bercerai dan meninggalkan anak, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut jatuh pada pangkuan ibu, karena ibu hamil mempunyai sifat-sifat penyayang, lembut, dan dekat dengan anak. Hak pemeliharaan anak atau hadonah ini akan terus melekat menjadi kewajiban ibu selama tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Namun demikian, permasalahan akan semakin berkembang jika ternyata ibu yang bercerai dengan suaminya dan berhak atas pemeliharaan anak hadonah menikah lagi. Maka dari permasalahan ini, jumhur ulama sepakat bahwa akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak hadonah bagi ibu manakala ibu menikah lagi dengan laki-laki lain. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rianti. Seperti pendapatnya Ibnu Abidin, golongan mazhab Hanafi, di dalam kitabnya yang berjudul Rabdul Mukhtar, menurutnya bahwa salah satu penyebab gugurnya hak pemeliharaan atau hadonah bagi ibu menikahi lagi selain dengan mahramnya. Menyambung dari kedua pendapat ulama tersebut, ulama lain seperti Abdurrahman Ibnu Umar Balawi dalam kitabnya Buqyah Al-Mustarsidin menegaskan bahwa bagi ibu yang telah menikahi
lagi tidak memiliki hak adona terhadap anaknya, sekalipun suami yang menikahinya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si anak. Pendapat ini sedikit lebih ekstrim dari pendapat ulama lain dan terlihat sedikit pula membatasi ruang lingkup tentang hilangnya hak pemeliharaan bagi ibu yang menikah lagi, baik menikah dengan suami yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau mahram si anak maupun selain mahram. Menelisik bagi pemikir Indonesia. Dalam sebuah buku hasil karya Ahmad Rafiq yang berjudul Hukum Islam di Indonesia, menurutnya bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anak selama ibunya tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Alasannya yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suami yang baru dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri. Dari keseluruhan ulama di atas sepakat bahwa hak pemeliharaan anak hadona bagi ibu yang sudah menikah lagi akan menjadi gugur. Komplikasi hukum Islam terhadap hadona. Konsep hadona dalam komplikasi hukum Islam terdapat dalam pasal 105 yang menyebutkan 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan. 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. KHI masih belum menjelaskan waktu gugurnya hadona secara rinci, padahal secara umum isi dari KHI, khususnya perkawinan, lebih didominasi oleh mazhab Syafi'i, di mana dalam mazhab Syafi'i sendiri hak asuh ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Selanjutnya, jika pasal 105 poin A komplikasi hukum Islam diperhatikan, di sana dikatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak atau hadona adalah tetap milik ibu, dan tidak ada aturan yang menyatakan gugurnya hak ibu ketika ia menikah dan kembali pada saat anaknya belum mumayyiz. Konsep hadona dalam perspektif undang-undang. Tatanan perundang-undangan terkhusus Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk dalam rangkaian melindungi hak-hak kewajiban anak. Hal tersebut dapat kita lihat dalam isi dan kandungan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari 11 bab. Dari 11 bab itu kemudian dibagi menjadi 91 pasal yang saling menguatkan. Dasarnya, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak tidak hanya terfokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pembaruan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ketentuan lainnya diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 berisi kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang mekanisme pengangkatan anak. Adapun hak-hak seorang anak dapat diperinci sebagai berikut. 1. Seorang anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tua kandungnya, kecuali jika terdapat sebab yang menghalanginya, maka anak dapat diriwayatkan oleh orang tua asuh lainnya ataupun sanak famili dikarenakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan pertimbangan terakhir.
Kedua, mendapatkan pengasuhan dan jaminan seperti hak hidup atau biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan, kebebasan, dan perlindungan secara maksimal demi tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, memperoleh hak lain untuk kepentingan tumbuh kembang anak. Berkaitan dengan hak anak lainnya meliputi penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam tindakan kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. Bahwa yang bertanggung jawab atas perlindungan anak tidak hanya semata-mata pada keluarga, orang tua, ataupun wali, melainkan unsur pemerintahan dan juga masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut, supaya tujuan menjadi mudah terkhusus amanat dalam undang-undang dapat terwujud dengan maksimal. Surat edaran MA tentang penetapan hak hadona, salah satu akibat dari sebuah perceraian adalah adanya hak atau gugatan hak asuh anak yang dikenal dengan istilah hadhona. Hadhona adalah hak para pihak yang bersengketa untuk memelihara dan mengasuh anak yang belum mumayyiza. Adapun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu komplikasi hukum Islam yang diduga sebagai salah satu acuan para hakim dalam lingkup peradilan agama untuk memutuskan perkara masalah memelihara anak pasca perceraian. Sudah diatur dalam pasal 105 yang menyatakan apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz atau diserahkan kepada anak untuk memilih orang tua yang akan mengasuhnya, yaitu ibu atau ayahnya. Namun setelah bercerainya kedua orang tua, tentunya akan ada hak asuh anak atau hadhona terhadap si anak maupun si ibu berdasarkan keputusan hakim. Jadi sepanjang hak hadhona tidak diajukan dalam gugatan, maka anak bebas menentukan hak asuhnya sendiri dengan syarat anak tersebut sudah dikatakan dewasa.